nggak mau ngurusin anak-anaknya orang yang bukan warisnya, ya bukan sanaknya dan bukan saudaranya ini, Pak. Silakan, Bu. Ya, konsep dasarnya adalah panggilan hati. Ya. Karena kalau tidak ada panggilan hati, pasti segala sesuatu akan menjadi berat. Betul. Tetapi ketika hati sudah bicara, kemudian kita merasa nyaman, maka seberat apapun permasalahan akan jauh menjadi ringan. Terus kemudian Ustadz, saya punya falsafah hidup, sesuatu tidak terlalu banyak dipikirkan, tapi langsung dipraktekkan. Betul. Kalau mikiri bagaimana merawat satu anak, itu sudah kepikiran susah, apalagi banyak. Susah, tapi kalau dilakoni ternyata luar biasa. Jadi bisa. Jadi nggak banyak seminar tapi langsung praktek kan. Kalau di seminar kan terus sampai nunggu-nunggu malah nggak jadi. Ya langsung do action, yang paling penting kan action ya. Dan ternyata kalau itu kita lakukan dengan baik dan kita dengan hati yang ikhlas, Insya Allah. penuh rasa sayang, Insya Allah nggak jadi beban ya. Insya Allah. Selama ini kendalanya apa, Bu? Mungkin ada kendala intern ya, pasti di awal-awal kita berdiri adalah menata hati. Menata hati, apakah memang yang kita lakukan ini benar-benar diridhoi oleh Allah, apakah maaf sekedar hanya ria atau ingin diperdengarkan dan lain sebagainya. Itu yang penataan hati cukup lama. Ini paling penting itu soalnya kan, karena ridho Allah SWT. Sesuai asma jenengan, sesuai nama jenengan kan Sari. Sayangi anak demi ridho Allah. Amin. Sayangi anak demi ridho ilahi. Nah ini namanya Sari. Hari ini dapat berkah doa dari Amin ya. Jadi inilah pemirsa, ketika kita merasa ada kekuatan dari Allah SWT yang sangat dahsyat dalam diri kita, apapun yang mungkin dalam logika kita tidak bisa dilakukan, ternyata terbukti bisa. Nah ini ya, jadi faktornya adalah menjaga hati. Apakah ini karena faktor riya? Apakah ini karena faktor ridho ilahi? Itu yang susah sebenarnya. Nah bagaimana caranya bisa memastikan bahwa ini betul-betul menjadi ridho Allah SWT? Kalau memastikan apakah ini diridhoi atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi saya terus berserta pengasuh-pengasuh yang lain selalu berusaha dari hari ke hari menjadi lebih baik. Selalu koreksi diri, apakah pada hari ini yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas. Karena capek, lelah itu luar biasa. Betul. Kerja total 24 jam. Betul. Di saat orang lain tidur, bisa sholat malam, kita masih harus gendong anak. Apalagi kalau anaknya dalam kondisi sakit. Luar biasa, bisa gendong kanan kiri belakang. Tetapi sekali lagi bahwa proses pembelajaran belum selesai. Kami juga masih terus belajar bagaimana bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar, menjadi lebih cinta pada anak-anak. Sehingga nanti pengennya ketika di akhirat bahwa itu bisa menjadi amalan buat kami. Iya, betul. Jadi sangu ya. Dalam bahasa Jepangnya itu sangu ya. Jadi di akhirat nanti itu kita punya pegangan lah bahwa memang yang namanya ikhlas memang tidak berbatas. Kalau misalnya ada batasan namanya bukan ikhlas. Dan apalagi yang jenengan bisa dilakukan ini kan tidak ada batasnya, pagi, siang, malam semuanya mendengarkan orang tangisan, dengarkan apalagi yang sakit dan sebagainya. Ini kalau misalnya tidak dasari rasa keikhlasan dan ketulusan hati yang betul-betul tulus, saya yakin tidak bertahan sampai setahun 2 tahun. Nah sekarang Bu Sari ini sudah berapa tahun ini ya didirikan? Perjalanan 5 tahun. Alhamdulillah. Jadi dari awal ketika sudah kerentek hati dan proses pencarian bentuk pengabdian seperti apa, ini cukup lama sehingga kemudian menemukan bentuk bahwa mengelola anak-anak terlantar. Begitu sudah ada akte pendirian, luar biasanya Allah kirimkan makhluk kecilnya, dan saya juga tidak tahu kenapa harus bayi yang harus lahir dari rahim incerah. Lembaga kami ini setiap datang pasti bayi. Saya berharap ada yang besar sehingga bisa bantu mengasuh. Tapi sekali lagi bahwa Allah datangkan bayi dan itu bertahap. Kalau besar kan minimal bisa untuk jadi diskusi itu kan ya. Jadi, diskusi apa nih bayi-bayi kayak gini kan. Nah, terus permasalahan lagi kira-kira yang perlu diketahui oleh orang ini masalah hukum kan, ini berkaitan dengan masalah status anak dan juga akte kelahiran dan sebagainya. Mereka datang ini dibawa oleh ibu-ibunya langsung atau dibawa oleh orang-orang atau dibawa oleh yayasan dan statusnya bagaimana? Beragam, Gus. Jadi latar belakangnya cukup beragam. Ada yang mereka memang datang sendiri membawa anaknya, terus kemudian ada yang dari bidan setempat dengan data lengkap. Kemudian
Untuk pembuatan akte dan lain sebagainya ada beberapa yang memang sudah punya akte, yang lainnya adalah mereka menyerahkan kepada lembaga untuk membuat akte kelahiran. Dan prosesnya kita pasti akan bekerja sama dengan dinas sosial setempat. Tadi kan ada yang diantar sama ibu kandungnya langsung. Alasannya apa kira-kira? Mayoritas alasan mereka memang tidak mampu. Ada yang tidak mampu secara fisik dan secara fisis, kejiwaan. Karena waktu mereka datang itu status ekonomi mereka itu banyak yang pemulung, banyak kemudian yang peminta-minta, yang anak itu harus digendong di jalan dan lain sebagainya. Dan mereka menyatakan ada hati yang terketuk ketika melihat bayi merah dan lain sebagainya dengan ibu yang kondisinya mungkin menghidupi taraf kehidupannya waktu itu tidak makan aja untuk diri sendiri aja nggak bisa, apalagi ngasih makan bayinya untuk sampai besar ya. Mereka bisa berpelukan dengan orang tuanya dalam kondisi yang sudah berubah. Amin. Ada sebuah hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW mempercepat sholat jamaahnya karena mendengar suara bayi yang sedang menangis. Ketika itu Rasulullah SAW berpikir betapa kasihannya seorang bayi itu nangis, sehingga Rasulullah mempercepat sholat jamaahnya. Ini menunjukkan bahwa cinta kita kepada anak-anak adalah sunnah Rasulullah SAW. Artinya kita mengikuti perintah Rasulullah SAW. Yang dilakukan oleh Busari ini menunjukkan bahwa Islam betul-betul rahmatan lil alamin bagi siapa saja, tidak memandang siapapun mereka. Tetapi melalui ketulusan dan keikhlasan dari Busari ini, akhirnya bayi-bayi ini tertolong sehingga bisa hidup layak seperti halnya bayi-bayi yang lain. Subhanallah, tidak semuanya orang bisa melakukan hal seperti ini. Ketika seorang ibu, terutama ibu karir, membesarkan anak sendiri saja, memerlukan babysitter, memerlukan asisten, memerlukan pembantu. Sedangkan Busari ini
justru menolong dan merawat bayi-bayi yang terlantar dan dibuang atau yang tidak diakui oleh orang tuanya. Ketulusan dan kesungguhan dan keyakinan bahwa rezeki semua akan datang dari Allah SWT asalkan kita berbuat sesuatu yang terbaik bagi sesama. Membuat Busari ini semakin semangat dan terus yakin dari apa yang dia lakukan. Insya Allah akan ridho dari Allah SWT. Busari sangat sadar bahwa anak-anak kecil adalah masa depan harapan bangsa. Busari sangat sadar masa pertumbuhan bayi akan menentukan bagaimana kondisi fisik dan bagaimana kondisi psikis di saat anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.